Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih pada saudara-saudara, teman-teman, serta para pemirsa sekalian yang masih menyimak konten-konten kami ya. Semoga apa yang kami sajikan selalu bisa memberi nilai manfaat untuk kita semua. Well, pada kesempatan kali ini kami akan men-share lagi bagaimana cara menentukan KBLI sesuai dengan bidang usaha kita. Jadi di konten kami yang ini cara membuat MIB dalam waktu beberapa menit, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari saudara-saudara kita yang masih kebingungan bagaimana cara menentukan KBLI yang sesuai dengan bidang usaha mereka, bagaimana menemukan KBLI tersebut. Nah, di sini kami akan men-share cara menemukan KBLI tersebut sesuai dengan list atau daftar yang ada pada single submission ini pada website OSS ya pastinya. Langsung kita cek di website OSS. Dan tidak perlu lagi kita berlama-lama, kita langsung saja simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, tutorialnya kita buat saja via handphone biar lebih simpel ya. Kita buat sesederhana mungkin agar bisa dipahami juga oleh teman-teman dan para pemirsa sekalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Silakan teman-teman yang lain, para pemirsa, bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin mengetahui cara menentukan KBLI, silakan menyesuaikan dengan browser yang ada di handphone masing-masing. Oke, kita buka Google Chrome. Kemudian di kolom pencarian Google ini kita ketikkan saja OSS Login. Maka kita akan mendapat yang paling pertama adalah website OSS berbasis risiko. Nah, sekarang kita sudah berada di beranda OSS Kementerian Investasi dan BKPM. Kita tidak perlu masuk di akun kita, di akun NIB kita. Kita cukup mengklik kembali ke halaman beranda OSS. Ini kita skip saja. Nah, untuk mengetahui detail KBLI yang ada pada list online single submission ini, kita pilih yang garis 3 di sudut kanan atas. Di sini ada berapa menu? Ada 5 menu: beranda, informasi, regulasi, panduan, dan kontak. Kita pilih menu informasi. Nah, di sini di option pertama kita melihat ada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2020. Kita langsung klik yang ini saja. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita bisa melihat ada abjad di sini A, B, C, D sampai seterusnya. Di sini berisi tentang bidang-bidang usaha, kriteria atau kategori-kategori. Misalnya di option A, usaha yang terkait dengan sektor pertanian atau kehutanan dan perikanan, kita bisa mencarinya di option A. Kemudian di option B ada usaha yang terkait dengan pertambangan dan penggalian, kita bisa mencarinya di option B ya. Tapi kita pakai cara cepat saja di kolom pencarian ini. Dan kita contohkan saja berdasarkan pertanyaan yang masuk dari saudara-saudara kita ya. Ada beberapa contoh di sini. Pertanyaan pertama ini tentang KBLI jasa menjahit pakaian sesuai dengan pesanan ya. Kalau seumpamanya para pemirsa, teman-teman memiliki usaha seperti ini, kita cukup mencarikan di sini saja, kita ketikkan saja kata kunci ya. Jadi untuk kegiatan menjahit kita tulis saja penjahit, maka otomatis di sini KBLI-nya akan muncul. Silakan baca detailnya di sini. Kelompok ini mencakup usaha penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil. Di bawahnya ada industri pekerjaan, bukan penjahit. Silakan disesuaikan ya. Kalau sudah sesuai, silakan catat KBLI-nya 14120. Kemudian kita cepat-cepat saja untuk pertanyaan kedua, yaitu kios sembako. Untuk KBLI kios sembako kita ketikkan saja barang kebutuhan. Nah, ini dia ya. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket, supermarket, hypermarket.
Di sini kategorinya di minimarket, supermarket, hypermarket. Sedangkan pertanyaan ini lebih ke kios-kios kecil ya, warung-warung kecil, biasanya di kampung-kampung atau yang di depan-depan rumah atau samping-samping rumah, kios-kios kecil ya. Kita scroll lagi. Ini di KBLI 47112, perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau, bukan di minimarket, supermarket, hypermarket tradisional. Ini sepertinya sesuai dengan klasifikasi kita baca detailnya di sini. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan, minuman dan tembakau di dalam bangunan, bukan swalayan minimarket, supermarket dan hypermarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga dan mainan anak, misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok. Nah, ini sepertinya sesuai ya dengan klasifikasi bidang usaha kita. Jadi untuk kios sembako silakan menggunakan KBLI 47112. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, KBLI tentang penyaluran tenaga kerja. Oke, kata kuncinya kita ketikkan saja tenaga kerja. Kemudian secara otomatis mesin pencarinya akan bekerja sendiri. Di sini ada KBLI 78101, aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri. Kelompok ini mencakup kegiatan pendaftaran, penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri di berbagai bidang ya. Baca sampai selesai, termasuk pula penyedia tenaga kerja eksekutif dari kepada pihak yang lain. Silakan disesuaikan dengan klasifikasi usahanya. Jika ini seperti kegiatan yang kita kerjakan, maka silakan pilih KBLI 78101. Di bawahnya ada untuk tenaga kerja luar negeri dengan KBLI 78102. Jadi cukup gampang untuk kita menentukan KBLI sesuai dengan list yang ada di website single submission ini ya. Saya contohkan lagi sebagai tambahan, misalnya kita memiliki usaha kecil yang memproduksi beberapa jenis keripik atau kerupuk, kita ketikkan saja kata kuncinya di sini, misalnya keripik. Nah, di sini ada KBLI 10794, industri kerupuk dan sejenisnya. Jadi untuk yang produksi PY, kemudian keripik-keripik kulit paru, keripik bekicot, kulit teri, PY udang dan macam-macamnya, silakan pilih KBLI ini. Misalnya lagi kita adalah UMKM yang memproduksi kue basah. Kita ketikkan saya di sini kue basah. Akan muncul KBLI 1070792, industri kue basah. Ada juga misalnya KBLI roti, kita adalah UMKM yang membuat roti. Nah, di sini ada KBLI 10710, industri produk roti dan kue. Jadi di sini ada keterangannya pembuatan berbagai macam roti, kue dan produk bakery lainnya seperti industri roti tawar dan roti karet, industri kue, pietar, industri biskuit dan produk roti kering lainnya. Oke, itu saja yang bisa kami sajikan cara untuk menentukan KBLI sesuai dengan list yang ada pada website Single Online Submission OSS. Dan sampai di sini video yang bisa kami share pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bernilai manfaat untuk kita sekalian. Oke, sebelum kami akhiri, izinkan kami meminta dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe, dan juga share kepada saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.